seismonasti. Gerak seismonasti yaitu gerak yang terjadi akibat getaran atau sentuhan. Contohnya ada di tumbuhan putri malu. Nah, di sini pertama saya akan menyiapkan tumbuhan putri malu dan juga stopwatch. Nah, di sini saya akan mencatat bagaimana prosesnya antara gerak seismonasti dengan sentuhan halus, sentuhan sedang, dan sentuhan kasar. Nah, sekarang kita akan memasang timernya dulu. Nah, di sini yang pertama saya akan melakukan gerak seismonasti dengan sentuhan halus, maka kita sentuh dengan perlahan. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana dia akan menguncup dengan waktu berapa lama. Maka dia dengan sentuhan halus tidak ada, prosesnya akan lama. Dia akan menguncup setengah dari daun yang terkena sentuhan dan tidak menjalar ke seluruh batangnya. Di waktu 27,44, tetapi dia di sini cuman di satu tangkai daun itu saja yang menguncup karena sentuhan halus. Selanjutnya sentuhan sedang. Nah, sentuhan sedang pun sama juga. Yang kita sentuh, dia akan perlahan menguncup dengan membutuhkan waktu 14,00. Selanjutnya sentuhan kasar. Dia akan
Pembahasan. Geotropisme negatif adalah gerak tumbuh bagian tanaman yang menjauhi arah datangnya rangsangan gravitasi bumi, atau dengan kata lain tumbuh ke arah atas melawan gaya gravitasi. Oke, baik, alat dan bahan yang digunakan yaitu 1-2 pot untuk tanaman kacang hijau, 2 biji kacang hijau secukupnya, 3 penggaris, dan yang keempat alat tulis. Langkah yang pertama, sebelum melakukan pengamatan, kita menanam benih kacang hijau terlebih dahulu ya teman-teman. Kita tanam biji kacang hijau secukupnya saja ya, bisa 5-6 biji kacang hijau. Baik, pengamatan hari pertama yaitu tumbuhan kacang hijau, pemula bagian embrio yang akan tumbuh menjadi tunas daun sejati pertama tanaman. Pertumbuhan kacang hijau hari pengamatan kedua yaitu ukuran batang pot A bertumbuh semakin panjang 4,4 cm dan pot B 3,4 cm. Belum mula juga semakin panjang dan membuka agak lebar loh teman-teman. Pertumbuhan kacang hijau pengamatan hari ketiga, batang tumbuh lebih panjang dan lurus ke atas pada pot A yang diletakkan secara vertikal dengan panjang 7,9 cm dan pot B yang diletakkan secara horizontal, batang juga bertumbuh panjang namun mulai membelok dengan panjang 4,8 cm. Dan pengamatan pertumbuhan kacang hijau di hari keempat yaitu batang tumbuh semakin panjang menjadi 9 cm pada pot A dan lurus ke atas dan membelok pada pot B dengan panjang 8 cm dengan posisi horizontal. Pengamatan pada pertumbuhan kacang hijau hari kelima, batang bertambah panjang, pertumbuhan pada posisi vertikal lurus ke atas menjauhi gravitasi, sedangkan pada posisi horizontal batang semakin membelok ke bawah menuju gravitasi. Panjang tanaman kacang hijau pada pot A yaitu 11 cm, sedangkan pot B panjangnya 12 cm. Pengamatan kacang hijau pada hari ke-6 yaitu batang pada pot A bertambah panjang dengan pesat yaitu menjadi 13 cm, daun juga semakin subur dan lebar. Pada pot B batang juga bertambah panjang namun tetap membelok ke bawah, memiliki daun yang subur juga loh. Panjang tanaman kacang hijau pot B pada hari ke-6 yaitu 14 cm. Pengamatan pada hari ke-7, batang semakin bertambah panjang, daun juga lebar dan subur. Pertumbuhan pada posisi vertikal batang ke atas menjauhi gravitasi, sedangkan pada posisi horizontal pertumbuhannya ke bawah menuju gravitasi. Panjang tanaman di hari ke-7 yaitu 16 cm pada pot A dan 17 cm pada pot B. Oke, kesimpulannya yaitu geotropisme negatif pada tumbuhan kacang hijau adalah batang tumbuhan tumbuh ke atas menjauhi pusat bumi dan melawan gravitasi. Hal ini berbeda dengan akar yang tumbuh ke bawah yaitu geotropisme positif. Geotropisme negatif itu merupakan respon batang terhadap rangsangan gravitasi yang dipengaruhi oleh hormon seperti auksin yang mendorong pertumbuhan ke atas cahaya untuk mendapatkan nutrisi dan melakukan fotosintesis.